Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabihil hadis an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bis sab'ina wa isrina darajat. Rawahul Muslim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, Allah masih berikan kepada kita kesempatan. Allah masih berikan kepada kita nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul kembali di rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka berubudiyah dan memenuhi panggilan Allah melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Maka patut kiranya kita banyak bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Imam Al-Qasimi di dalam tafsirnya mengatakan, rasa syukur akan bermanfaat apabila memenuhi 5 kriteria. Yang pertama, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dalam diri orang itu. Yang kedua, mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi segalanya. Yang ketiga, meyakini bahwa nikmat yang diperoleh itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kehebatan dari dirinya. Yang keempat, mengucapkan alhamdulillah ketika mendapatkan nikmat. Dan yang kelima, menggunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia rela berhujankan anak panah, bermandikan darah, berbantalkan anak tombak. Perlu harta beliau korbankan, perlu istri beliau jandakan, perlu anak-anak beliau yatimkan, bahkan perlu nyawa-nyawa sekalipun beliau layangkan demi kalimat tauhid yang kita semua berharap mati pada kalimat tersebut, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Maka sepantasnya kita banyak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Siapa lagi yang akan memberikan kepada kita bantuan
Siapa lagi yang akan memberikan syafaat selain daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, tak lupa dan tak bosannya Khatib berwasiat kepada jamaah sekalian, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti khauf, artinya takut. Sedangkan secara istilah adalah kita melaksanakan perintah Allah sekaligus kita meninggalkan segala larangannya. Adapun tema khutbah kita pada siang hari yang berbahagia ini sesuai dengan firman Allah dan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khatib mengambil tema yaitu keutamaan salat berjamaah. Hadirin sidang jamaah Jumat, salat itu secara lughatan ataupun secara bahasa bermakna artinya ad-du'a, doa. Sedangkan secara istilah sebagian para ulama mendefinisikan salat itu adalah aqwalu wa af'alu muftatahatu bitakbiri mukhtatamatu bitaslimi ma'an niyati. Jadi salat itu adalah serangkaian ucapan, gerakan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam berserta niat dan syarat-syarat tertentu. Begitulah definisi daripada salat dan istilah daripada salat. Salat merupakan ibadah yang wajib kita lakukan dan wajib kita laksanakan. Kemudian salat itu juga merupakan amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Maka untuk menandakan kita seorang muslim yang beriman adalah melihat bagaimana salatnya. Bagaimanapun keadaan kita, sesakit apapun keadaan kita, kita diperintahkan Allah untuk tetap melaksanakannya. Sekiranya kita tidak mampu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, Allah banyak memberikan rukhsah, keringanan untuk kita. Tak mampu kita melaksanakan solat dalam keadaan berdiri, boleh kita melaksanakan solat dalam keadaan duduk. Tak mampu kita melaksanakan solat dalam keadaan duduk, boleh kita melaksanakan solat dalam keadaan berbaring. Tak mampu pula kita melaksanakan solat dalam keadaan berbaring, boleh kita melaksanakan solat dalam keadaan isyarat. Itu pun sah-sah saja. Maka dari itu, pentingnya solat dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyarankan kepada kita, setelah kita dapat melaksanakan solat dalam keadaan fardhi ataupun disebut dengan munfarid, solat dalam keadaan sendirian, maka seyogyanya bagusnya kita laksanakanlah solat secara berjamaah. Karena kenapa? Solat berjamaah itu banyak pahalanya dan lebih besar pahalanya ketimbang kita melaksanakan ibadah solat sendirian. Maka menjadi pertanyaan, mengapa kita disarankan Allah melaksanakan solat berjamaah? Maka jawabannya, karena banyak keutamaan dan fadilah di dalamnya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, yang pertama, keutamaan di dalam solat berjamaah adalah kita mendapatkan 27 derajat. Sesuai dengan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jamaati, salat berjamaah, afdal, lebih utama, min salatil fadhi, ketimbang melaksanakan salat sendirian, bisab'ina wa isrina derajat. Maka orang yang melaksanakan salat berjamaah di masjid, maka dia akan mendapatkan 27 derajat. Hadirin sidang jamaah Jumat, begitu besarnya pahala, derajat, tingkatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang melaksanakan ibadah sholat berjamaah di masjid. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu riwayat, seandainya Rasulullah mengumpulkan beberapa orang pemuda yang sholat dia di rumah tanpa ada uzur untuk pergi ke masjid, maka kata Rasulullah, bakar rumahnya. Begitu kerasnya Rasulullah mengajak para sahabat umatnya untuk sholat datang pergi ke masjid melaksanakan ibadah. Dalam riwayat lain pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu sedang mengalami sakit. Ketika itu Rasulullah menyampaikan kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, aku sedang dalam keadaan sakit tapi aku hendak pergi ke masjid. Maka tolong panggilkan beberapa sahabatku untuk menggotongku atau untuk memapahku untuk pergi ke masjid." Begitulah semangatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Kemudian keutamaan sholat berjamaah yang kedua, dibebaskan daripada api neraka dan dibebaskan serta dijauhkan daripada sifat nifak. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, man shalla arba'ina yawman yudriku takbiratul ula, barang siapa yang melaksanakan sholat berjamaah selama 40 hari berturut-turut, yudriku takbiratul ula, tidak pernah tertinggal sholatnya, tidak pernah tertinggal takbiratul ihram bersama imam, maka dia akan dibebaskan daripada dua, yaitu yang pertama bara'atun minan nar, dibebaskan daripada api neraka. Yang kedua wa bara'atun minan nifaq, dan akan dibebaskan daripada sifat nifaq. Ini keutamaan sholat berjamaah yang kedua. Maka patut kita kiranya berbahagia ketika kita datang ke rumah Allah ini, beramai-ramai kita melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Allah akan bebaskan kita daripada sifat nifak. Allah akan bebaskan kita daripada siksa neraka, yang mana siksa neraka tidak pernah kita tahu bagaimana panasnya api neraka, bagaimana ngerinya azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita datang ke masjid, berniat saja untuk melaksanakan ibadah sholat berjamaah, Allah akan bebaskan itu. Yang kedua, Allah bebaskan dari sifat nifak yang terdiri dari 3 tanda-tanda. Yang pertama di dalam hadis, ayatul munafiki thalatha, tanda orang munafik ada 3. Yang pertama, idza haddatsa kadzdzaba, ketika dia berbicara kadzdzab, dia berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila dia berjanji dia tidak akan pernah ingkar, dia ingkari. Wa idza tumina khana, dan apabila dia diberikan amanah, diberikan tanggung jawab, dia khianat. Semoga kita semua yang datang ke masjid melaksanakan sholat berjamaah
dijauhkanlah daripada sifat-sifat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kemudian keutamaan salat berjamaah yang ketiga, yaitu dalam riwayat hadis, apabila kita hendak pergi ke masjid, dari rumah hendak ke masjid, rumah hendak ke musala, rumah hendak ke surau, kita terlebih dahulu berwudu. Berwudu dari rumah hendak ke masjid, kemudian memasang niat untuk salat berjamaah ke masjid, maka kata Allah, Allah akan hitungkan pahala baginya. Baru saja kita berniat, baru saja berniat untuk kebaikan, Allah sudah catat kebaikan kepada kita. Berbeda ketika kita berlaku meniatkan diri untuk berbuat kemaksiatan, niat untuk berbuat dosa. Allah tidak akan catat niat kita itu sebelum kita lakukan pelanggarannya. Tapi berbeda dengan kebaikan, baru saja kita berniat, Allah sudah catat kebaikan kepada kita. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, keutamaan salat berjamaah adalah setiap langkah kaki kita dari rumah hendak ke masjid akan dihitung sebagai pahala sedekah. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa kullu khutwatin tamshiha ila salati sadaqah. Dan setiap langkah kaki kita yang kita ayunkan dari masjid hendak, dari rumah hendak ke masjid, maka itu akan dihitung sebagai pahala sedekah bagi kita. Setiap langkah kaki kanan kita yang kita ayunkan, maka satu kebaikan dan satu derajat yang Allah akan tingkatkan kepada kita. Di samping itu, satu langkah lagi yang kita ayunkan, satu keburukan, satu dosa kecil kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, semakin jauh kita hendak pergi sholat ke masjid, maka semakin banyak pahala yang kita kumpulkan, pahala yang kita dapatkan. Maka kata Nabi, dilarang kita untuk berlari pergi ke masjid, tergesa-gesa ataupun terburu-buru, tapi pelankanlah langkah-langkah kita. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian yang kelima, Allah dan malaikat akan memberikan selawat kepada orang yang berada di saf terdepan. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusallu ala saffil muqaddam. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu akan bersolawat kepada orang yang berada di saf terdepan. Saf yang baik, sebaik-baik saf untuk laki-laki adalah saf yang pertama, dan sebaik-baik saf untuk perempuan adalah di akhirnya saf laki-laki. Di zaman Rasulullah, para sahabat Nabi berebut-rebut untuk sampai dia di saf pertama. Bahkan kalau bisa sampai berunding untuk bisa duduk di saf terdepan. Karena kenapa? Allah dan malaikat memberikan selawat kepadanya. Kemudian yang terakhir adalah ketika kita selesai mendengarkan azan, kemudian kita berdoa kepada Allah, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatan 'aliyatar rafi'ah wa ba'athhum maqaman mahmudan alladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Selesai kita mendengarkan azan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi, halat lahu syafa'ati yaumul qiyamah, maka berhak
bagi diri orang yang membaca doa setelah azan itu mendapatkan syafaati yaumul qiyamah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah beberapa keutamaan daripada solat berjamaah. Semoga hendaknya dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari hendaknya. Karena keutamaan dalam solat berjamaah begitu banyak dan begitu besar. Maka dari itu, hanya itulah yang dapat khatib sampaikan pada siang hari yang berbahagia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wa qala aidan wal asr, demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi, illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, wa tawassaw bil haqq, dan saling menasihati di dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati di dalam kesabaran. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqan haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batila warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.